warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Miura Duyanti, NPM C0C01919 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan video pembahasan saya di bab 4, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas dalam mata kuliah saya, yaitu akuntansi keuangan lanjutan 1. Baiklah, pada bab 4 ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, sebelum melakukan akuisisi pada perusahaan lain, suatu perusahaan yang akan mengakuisisi itu pasti melakukan uji kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi sebelum dia melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan. Ia akan melakukan uji kelayakan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pengujian sebelum melakukan apakah dia melakukan diskusi atau tidak. Misalnya, kalau saya mengakuisisi perusahaan ini, apa yang saya dapatkan? Nah, nanti dia mempertimbangkan, mungkin dia akan mempertimbangkan kalau saya mengakuisisi perusahaan ini sudah punya reputasi baik di mata pelanggan. Nah, berarti saya ketika memiliki perusahaan ini, maka pelanggan yang sudah setia kepada perusahaan yang bakal jadi anak perusahaan saya ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan saya, bagi pencipta tambahan penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan pengakuisisi. Kemudian, apalagi yang dipertimbangkan reputasi manajemennya memang bagus, sehingga nanti ketika perusahaan ini diakuisisi, perusahaan ini akan dikelola dengan manajemen yang bagus. Jadi, ada kemungkinan perusahaan itu membayar atau mengeluarkan biaya akuisisi atau memberikan imbalan kepada perusahaan yang diakuisisi itu lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, karena dia melihat potensi-potensial yang baik yang akan didapatkan ketika dia sudah mengakuisisi perusahaan tersebut. Contoh, dalam pengakuisisi tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengakuisisi investasi senilai 1,5 miliar untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas. Berarti 100% nilai investasi 1,5 miliar ini merupakan nilai wajar consideration atau nilai wajar yang ditetapkan berdasarkan suatu penilaian. Ditetapkannya 1, miliar ini menjadi nilai investasi dari PT Nusantara ini berdasar suatu pertimbangan yang disebut sebagai nilai wajar consideration. Berdasarkan contoh yang sebelumnya, kita mengetahui bahwa ekuitas PT Andalas itu ada 1,2 miliar. Tapi kita harus ingat bahwa ekuitasnya PT Andalas itu 1,2 miliar 800 juta modal saham biasa dan 400 jutanya adalah saldo laba. Maka dari nilai ekuitasnya 1,5 miliar dibandingkan dengan ekuitas perusahaan anak yang diambil 1,2 miliar, maka disimpulkan bahwa PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas itu pada nilai melebihi nilai tercatat dari ekuitas. Buat jurnal pada 1 Januari 2015, ketika PT Nusantara akan menyerahkan 1,5 miliar untuk mendapatkan 100% kepemilikan saham di PT Andalas, maka jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara adalah investasi pada PT Andalasnya bertambah sebesar 1,5 miliar dan kasnya berkurang sebesar 1,5 miliar. Di mata kuliah akuntansi lanjutan 1 saya menggunakan buku ini. Nah, kita bisa lihat di buku ini di halaman 103, berdasarkan perhitungan tersebut terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta. Masuk ke tabel 4.1 perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Dalam saldo 1 Januari 2015 rasionya 100:0. Investasi PT Nusantara atas PT Andalas itu ada 1,5 miliar. Tidak ada kepentingan non-pengendali. Modal saham sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Dan muncul diferensial sebesar 300 juta. Tidak ada data dari laba bersih dan dividen. Maka investasi saldo 1 Januari 2015 masih tetap sama, yaitu 1,5 miliar. Tidak ada pengendalian, modal saham 800 juta, saldo laba 400 juta, dan ada diferensial sebesar 300 juta. Maka diperoleh jurnal eliminasi itu saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, dihapus dan dicatat di debit. Kemudian menghapus investasi PT Induk pada PT Anak yaitu 1,5 miliar, lalu akun diferensial yang sifatnya sementara dan akan dialokasikan. Materi selanjutnya masuk pada diferensial.
PSAK 22 diferensial harus dialokasikan pada saat teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil nilai yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya, aset identifikasi dan liabilitas diambil ahli. Identifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Nah, selain itu, PSAK 22 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak diakuisisi. Selanjutnya ada goodwill. PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai ajarjet. Dari yang pertama, imbalan yang dialihkan. Yang kedua, jumlah kepentingan dan pengendali. Yang ketiga, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi. Nah, jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli. Pembelian dengan diskon, selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsolidasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor dan atas investasi terjadi pada harga diskon. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Selanjutnya masuk ke ilustri halaman 107 di buku yang saya pakai ini. Misalnya, PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka, nilai wajar dari aset bersih adalah 1,4 miliar. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsolidasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal pada 1 Januari 2015 investasi pada PT Andalas bertambah 1 miliar dan kasnya berkurang sebesar 1 miliar. Kemudian, jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Modal saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, kemudian saldo laba PT Andalas itu sebesar 400 juta. Lalu dihapuskan investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar. Maka dapatlah selisih yaitu diferensial sebesar 200 juta. 200 juta ini dicatat pada posisi kredit. Kemudian, jurnal eliminasi akan mengalokasikan diferensial persediaan sebesar 500 juta, tanah 150 juta, dan diferensial sebesar 200 juta. Dan ada pengakuan untuk pembelian aset sebesar 400 juta. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya pada bab 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.